Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat beriman dimanapun anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk di kolom komentar salah satu video yang ada di channel Quran Online. Assalamualaikum, saya adalah hamba Allah di Malaysia. Aslinya saya orang Indonesia, tapi ikut suami ke Malaysia. Saya ingin bertanya, suami saya mempunyai 3 orang istri dan saya adalah istri ketiga. Suami sering minta kami berhubungan badan bersama 2 istri yang lainnya di dalam satu kamar dan waktu yang bersamaan. Namun saya selalu menolak karena sepengetahuan saya itu tidak diperbolehkan. Apakah saya berdosa karena tidak patuh terhadap suami saya dalam hal ini? Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Ya, kepada saudari yang bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kepada saudari yang bertanya yang tinggal di Malaysia bahwa memang wajib bagi seorang istri taat kepada suaminya, wajib bagi seorang anak taat kepada orang tuanya, namun tentunya di dalam hal yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jika sesuatu yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dilarang oleh agama, maka ada sebuah kaidah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, tidak ada kepatuhan terhadap makhluk, fi ma'siyatil khaliq, di dalam bermaksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada kepatuhan kepada makhluk termasuk kepada suami atau kepada orang tua jika yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat patuh di sini jangan disalahgunakan. Jangan karena orang tuanya mentang-mentang orang tuanya suruh berzina, mau saja syukur alhamdulillah orang tua kita mengizinkan kita berzina. Tidak boleh. Kalau kita disuruh kepada sesuatu yang haram, maka kita wajib tidak patuh. Maka kita harus menolak jika yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang haram. Siapapun yang memerintahkan kita, termasuk orang tua kita atau suami kita. Jadi tadi tidak ada kepatuhan terhadap makhluk, termasuk manusia, siapapun itu, di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ini adalah sebuah kaidah. Kemudian bagaimana jika seorang suami, mohon maaf, meminta melakukan hubungan intim bersama dengan 3 istrinya di waktu yang bersamaan di dalam satu kamar? Apakah itu diperbolehkan? Maka kami katakan bahwa hukumnya adalah haram. Jadi haram bagi seorang suami melakukan, mohon maaf, hubungan intim bersama dengan ketiga istrinya di waktu yang bersamaan di dalam suatu tempat, itu hukumnya haram. Memang antara suami istri itu tidak ada aurat. Maksudnya suami itu boleh melihat seluruh tubuh istrinya, begitupun sebaliknya seorang suami boleh melihat, seorang istri boleh melihat seluruh tubuh suaminya. Itu jika berdua-duaan antara suami dengan istri. Akan tetapi jika di situ dilakukan dengan 3 istri di waktu yang bersamaan, itu tidak boleh. Itu hukumnya haram. Jadi haramnya melakukan hubungan badan bersama dengan 3 istri di waktu yang bersamaan di dalam suatu tempat, itu haramnya bukan karena haram perzinahan. Akan tetapi haramnya itu adalah yaitu haramnya istri yang satu melihat aurat istri yang lainnya. Demikian sebaliknya. Jadi yang haramnya situ antara istri dengan istri yang lain itu saling melihat aurat. Adapun masalahnya kalau suami melihat aurat istrinya, istri melihat aurat suami, itu tidak mengapa. Akan tetapi di sini masalahnya yaitu antara istri yang satu dengan istri yang lain itu saling melihat aurat jika itu dilakukan di waktu yang bersamaan di dalam suatu tempat. Ada sebuah hadis Nabi, la yanzurur rajulu ila auratir rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ati. Jadi tidak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan tidak boleh pula perempuan melihat aurat perempuan yang lain. Jadi kepada maka Anda saudari yang bertanya sebagai seorang istri, yaitu harus berani tegas
berani tegas menolak jika suami Anda meminta untuk melakukan hal yang demikian. Ya, jikapun suami Anda marah, ya mungkin karena setelah itu Anda tidak melayaninya, setelah itu dia marah, ya, maka Anda harus lebih takut ya, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jika seandainya suami Anda ingin membuang atau menceraikan Anda setelah itu, maka mungkin itu lebih baik ya, daripada ya, menurutinya untuk melakukan ya, keharuman. Ya, jadi terhadap sesuatu yang haram itu kita harus tegas berani untuk menolak. Ya, jangan sampai kita merasa tidak enak kepada suami ya, atau merasa tidak enak kepada manusia, ya, akan tetapi kita tidak peduli ya, atau kita tidak merasa enak ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang harus yang kita harus pegang sebagai prinsip, bahwa siapapun yang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang diharamkan, ya, termasuk itu tadi melakukan hubungan badan bersama dengan dua istri yang lainnya, itu tidak boleh. Ya, maka kita harus tegas menolak. Dan kepada sang suami, ya, Anda telah diberikan nikmat, ya, bisa rukun dengan 3 istri, ya, maka ya, bersyukurlah kepada Allah, janganlah melakukan keharuman, karena khawatir setelah itu Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmatnya dari Anda, dari kita semua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Anda dan menjaga kita semua dari kehinaan-kehinaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat beriman, insyaallah pada video kali ini kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk di admin di salah satu komentar video yang ada di channel Quran Online. Ya, isi pertanyaannya, kalau sholat subuh itu apakah sholatnya sah jika tidak disertai dengan baca doa kunut? Ya, apakah doa kunut itu sunnah atau wajib? Ya, kemudian yang kedua, ya masih orang yang sama ya. Kalau sholat subuh itu apakah sholatnya sah jika tidak disertai dengan doa kunut, menyertai dengan doa kunut? Ya, jadi kepada saudara yang bertanya, di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ya, kunut, ya, berdiri untuk kunut dan membaca kunut di dalam sholat subuh itu merupakan salah satu sunnah di antara sunnah-sunnah sholat. Ya, jadi merupakan sunnah, ya, sunnah di dalam sholat. Ya, bahkan itu termasuk sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad itu kan dalam sholat itu ada 2 sunnah, ada yang termasuk sunnah hay'ah, ada yang termasuk sunnah ab'ad. Ya, seorang muslim yang tidak membaca doa kunut di dalam sholat subuh, ya, atau tidak kunut di dalam sholat subuh, ya, baik itu karena lupa atau memang disengaja, maka itu tidak sampai membatalkan sholat subuhnya. Ya, tidak sampai membatalkan sholat subuhnya. Ya, jadi sekali lagi, jika seorang meninggalkan kunut di dalam sholat subuh, baik ditinggalkannya karena lupa atau karena disengaja, itu tidak sampai membatalkan sholat subuhnya. Ya, namun seseorang yang meninggalkan sholat subuh, ya, meninggalkan kunut di dalam sholat subuh, itu disunnahkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Ya, ingat ya, bukan diharuskan sujud sahwi, disunnahkan. Nah, apa itu sujud sahwi? Ya, jadi sujud sahwi itu sajadatani ba'da tasyahhudi qabla salam. Ya, sujud 2 kali setelah tasyahud akhir, qabla salam, sebelum salam. Ya, jadi setelah baca tasyahud akhir, ya, kita sujud 2 kali. Nah, kemudian setelah itu kita salam. Nama sujud itu adalah sujud sahwi. Hukumnya sunnah. Ya, termasuk disunnahkan ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad di dalam salat, yaitu termasuk salat kunut tadi di dalam salat subuh, yaitu merupakan sunnah ab'ad. Ya, jadi sekali lagi hukumnya sunnah. Ya, kunut subuhnya hukumnya sunnah, pun sujud sahwi sebelum salam itu juga hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, jadi kepada saudara yang bertanya, ya, jadi sholat subuh yang Anda kerjakan tanpa kunut itu hukumnya sah. Ya, jadi sholat subuhnya tetap sah, ya, meskipun kita tidak kunut subuh. Ya, tapi alangkah baiknya jika kita menghafalnya, ya, bisa membaca doa kunut, ya, kita melaksanakan kunut di dalam sholat subuh. Ya, demikianlah jawaban kami. Wallahu a'lam bishawab.